Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Aziza Safitri dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, contohnya, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan, terus ada dalil dari pernikahan itu sendiri, tujuan dari pernikahan, terus hukum dari pernikahan, dan memilih pasangan dalam pernikahan. Nah, di situ ada apa aja ya? Oke, mari kita bahas semuanya. Pengertian pernikahan dari Ahmad bin Umar Ash-Shatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul, sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri. Itu menurut Ahmad bin Umar dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis. Untuk dalil nakli dalam pernikahan, saya akan mengambil surah Quran surah Ar-Rum surah ke-30 ayat ke-21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayya ilaiha wa jala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, ini artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Itu dari Quran surah Al-Rum. Selanjutnya, aku bakalan ngasih tahu tujuan dari pernikahan itu sendiri. Yang pertama, itu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, atau biasanya disebut sakinah. Nah, kenapa sih pernikahan itu bisa membuat ketenangan dalam hidup? Karena udah dijelasin dari Quran surat Ar-Rum sendiri, itu tuh kalau ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman bagi semua orang. Nah, gimana sih kalian tuh gak mau tentram hidupnya sama pasangan kalian tuh masing-masing, ya kan? Itu udah bahagianya luar biasa dengan orang yang dicintai. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nah, dengan adanya pasangan suami dan istri, kita tuh menjadi saling menjaga satu sama lain. Kita tuh ada rasa tanggung jawab, apalagi kalau misalnya udah punya anak, ya kan? Itu ada rasa tanggung jawab yang lebih kepada pasangannya, kepada anaknya atau keluarganya gitu. Terus yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah. Keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima itu untuk memperoleh keturunan yang sah. Yang kelima ini untuk memperoleh keturunan yang sah karena kalau misalnya kita tidak menikah, nauzubillah, kita udah hamil di luar nikah. Nah, itu kan keturunannya kan haram ya. Nah, terus tuh karena gak disetujui sama agama, terus tuh juga gak disetujui oleh negara, kan gak mungkin kan keturunan kita itu terbuang, nauzubillah min dzalik, ya kan? Jangan sampai kayak gitu. Nah, untuk itu kita tuh harus menikah supaya mendapatkan keturunan yang sah. Di sini ada juga hukum pernikahan. Sebenarnya hukum pernikahan ini ada 5. Ya, ada 5. Banyak banget kan? Yang pertama sunnah,
Hukum sunnah menikah ditunjukkan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Nah, itu hukum pertama. Terus buat yang kedua itu wajib. Yang kedua itu wajib. Kenapa? Hukum menikah yang wajib itu ditunjukkan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus perzinaan. Ya, yang dikatakan tadi, tujuan menikah itu untuk mendapatkan keturunan yang sah dan diridhoi oleh Allah. Itu ternyata udah ada hukumnya ya. Terus yang ketiga, mubah. Artinya dibolehkan seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Nah, terus ada yang keempat itu makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila seseorang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Tapi gimana ya? Gak bisa memberikan nafkah, tapi pengen nikah. Ya, jangan dulu ya kan, mending udah mapan ya kan. Nah, terus ada haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi yang mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat lainnya. Nah, hukum menikah juga haram apabila seseorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya. Nah, ini sama kayak poin nomor 4 ya. Untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak-hak istri serta keluarganya.